Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak-bapak semua di sini? Alhamdulillah, Pak. sehat. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan sharing tentang konsep pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak-bapak, sebelum dimulai, marilah kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar menyemangatkan suasana yang dingin ini. Ice breakingnya ngeliatin saya. Kalau saya bilang 1 kali 1 berapa gitu ya. Tapi sebelumnya Bapak lihat dulu tangan saya ini. Kelihatan nggak Pak tangan saya ini? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Bapak lihat di sini ya. Ini alit gue yang gini, Bapak lihat. Kalau saya bilang jawaban cepat Pak. Biasanya 2 kali 2. Langsung gitu ya. Oke, siap Pak? Ya. Oke Pak, lihat tangan saya. 2 kali 1. 2. Ya. Ulang cepet Pak, 1 lagi. 2 kali 3. 6. Oke Pak, kira-kira gitu ya Pak ya. Oke. Sudah cukup panas kan Pak ya, semua Bapak-bapak ini? Ya. Oke. Lumayan fokus Pak. Sebelum memulai, saya akan sedikit sharing dengan kalian. Mungkin sudah tahu semua Bapak-bapak semua tentang konsep tujuan pembelajaran. Apa sih Pak tujuan pembelajaran di sekolah yang pernah Bapak-bapak lakuin di sekolah sebelumnya? Bapak-bapak, menurut Bapak Nurul gimana? Ya, tujuan pembelajaran yang biasa secara singkat aja Bapak Nurul, jangan panjang-panjang, singkat. Yang biasa kita lakukan adalah untuk mencapai kebutuhan peserta didik, Pak. Ya. Nah, kalau menurut Bapak Riko apa Pak Riko? Apa tujuan pembelajaran? Konsep tujuan pembelajaran Pak Riko? Halo Pak Riko? Ya Pak. Apa menurut Bapak tentang tujuan pembelajaran? Menurut Bapak secara ini aja. Menurut saya menanamkan tentang adab, tentang perilaku Pak. Oh iya, benar. Semuanya Bapak Riko benar, Bapak Nurul benar. Karena tujuan pembelajaran itu semuanya ada sikapnya, ada teorinya, ada prakteknya. Nah, untuk memulai tujuan pembelajaran itu apa? Yuk lihat presentasi dari saya ya. Sudah Pak ya? Sudah Pak, sudah. Ya oke Pak ya. Nah, konsep tujuan pembelajaran Bapak-bapak. Apa itu tujuan pembelajaran? Yang pertama, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, yang tadi Bapak-bapak utarakan itu benar semua. Ya. Secara gamblangnya seperti ini. Kalau seperti sikap, perilaku ya Pak. Perilaku, pengetahuan, wawasan. Ya, benar Bapak Riko. Semuanya jawabannya benar. Keahliannya. Ya, benar. Ini yang pertama tujuan pembelajarannya. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Kognitif apa aja? Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Bisa faktual, konseptual, prosedural,
metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecepatan hidup. Apa itu kecepatan hidupnya? Bisa kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila. Ini jangan ditinggalkan profilnya Pancasila, ya, pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, berkebinekaan, global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini kira-kira tujuan pembelajaran. Kira-kira yang tadi Bapak Ibu, yang tadi Bapak-Bapak dari yang pertama saya tesnya itu menyangkut semua sini semua Pak ya. Di sini ada pertanyaan Bapak-Bapak. Kalau nggak ada, saya lanjutkan Bapak-Bapak. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Ya. Selanjutnya. Nah, secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini, Pak. Kira-kira aspek apa aja Bapak tadi? Kalau yang bisa Bapak tebak, ada nggak Pak yang sudah belajar aspek apa aja kira-kira yang memuat di sini? Aspek karakter ya Pak? Karakter bisa, itu secara umumnya. Tadi dia ada beneran. Oke, supaya lebih ini, yang pertama aspek kompetensi. Oh iya. Ya. Terus yang kedua aspek konten. Ya. Terus yang ketiga aspek variasi. Nah, ketiga ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Apa sih kompetensi itu ya Pak ya? Ya, kita langsung klik sini. Apa kompetensi itu? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Kinerja ini abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Itu kira-kira kompetensi. Ya. Menggunakannya itu menggunakan kata kerja operasional dalam dapat diamati, mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contohnya, seperti ini Pak contohnya. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, kira-kira membuat ini seperti ini. Dapat menyajikan kompetensi. Oke, Bapak. Lanjut ya. Ada pertanyaan Bapak? Kalau enggak, saya lanjut lagi ke... Boleh, lanjut Pak. Berikutnya, yaitu ke konten ya Bapak ya. Konten. Apa sih konten itu? Yuk kita lihat apa itu konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Ini kontennya, ilmu pengetahuan atau dia memahami konsep ya. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Berupa pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Ya, misalnya unit tentang kalau di dalam pemrograman, apa itu program, dia sudah mengerti langkah-langkah membuat programnya. Kira-kira seperti itu. Contohnya ini, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, ini kira-kira secara konsep diharapkan siswa-siswi bisa memahami perubahan pada bumi akibat faktor manusia. Ya. Di sini ada pertanyaan Bapak-bapak. Lanjut ya Pak. Cukup paham ya Pak ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang 3 konsep. Yang terakhir adalah variasi.
Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, mencipta, dan lain sebagainya. Jadi variasi ini dia sudah mencapai tingkat keterampilan. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama soalnya tingkat dalam high order thinking skill. Ya, saya. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Seperti soalnya Pak ya. Jadi kita bisa menganalisa siswanya. Oke Bapak, kira-kira sampai di situ yang bisa saya sharing ke Bapak. Ini saya contoh yang lain, contoh tujuan pembelajaran dengan 3 aspek yang telah dijelaskan. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Merancang solusi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, sini ada catatannya, kompetensi kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi ini yang berwarna kuning. Seperti nilai praktek ya Pak? Ya, benar Pak, praktek. Kemudian konten materi yang dipelajari. Materi di sini adalah apa? Sini adalah hukum Newton di sini. Kemudian variasi penggunaan keterampilan. Variasi apa? Menggunakan kata-kata sendiri. Membuat kita boleh bebas dengan kata-kata sendiri. Di-matchingkan aja dengan kompetensi kontennya itu. Kira-kira itu Bapak-Bapak yang dapat saya presentasikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung membuat kesimpulan bersama-sama. Setelah kita belajar pencapaian kompetensi ini, konsep pencapaian pembelajaran, apa kira-kira yang dalam pemikiran Bapak-Bapak semua tentang tadi itu? Kita rangkum bersama-sama. Ya, konsep tujuan pembelajaran terdiri dari 3 komponen. Ya, konsep utama, ya benar. Kompetensi, ada kompetensi, kemudian apa lagi Pak? Dan variasi. Ya, kira-kira itulah yang dimaksud pencapaian kompetensi, pencapaian tujuan pembelajaran. Demikian dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukas. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Izin Pak. Ya. Kita apa lagi?